Shalom, semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, semoga kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan sangat sempurna bagi kita. Ya, kakak sangat senang dan sangat bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik dalam ibadah ini. Ya, ibadah UKMKP UPVIS Unimed. Kakak juga dulu ya bagian dari klien. Kakak tepatnya jurusan sejarah tahun 2001. Jadi salam kenal untuk kalian semua. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah dipersiapkan oleh koordinasi. Tema ibadah kita pada saat ini adalah hanyut, hanya dalam tuntunan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji Allah kami dan bersyukur di hadapan Allah saat ini. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Di tengah-tengah banyak pilihan lain yang bisa kami kerjakan. Tetapi kesempatan yang indah, kesempatan yang sempurna Engkau berikan kepada kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami untuk bisa duduk diam, tenang, memuji Allah, berdoa kepada Allah, bahkan mendengar Allah berbicara kepada kami. Maka Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, berkatilah kami satu persatu di tempat kami masing-masing, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu ini saat ini, menikmati ibadah ini. Mohon Roh Kudus menguduskan hati kami, menguduskan pikiran kami, tubuh kami, sehingga kami layak untuk mendengar firman-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati dan menguduskan tempat kami di mana kami saat ini beribadah untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu leluasa bekerja. Roh Kudus-Mu menguasai dan mengendalikan hati dan pikiran dan tubuh kami, sehingga kami fokus kepada hati Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada suara Tuhan, dan nama Tuhan yang kami muliakan ketika kami belajar firman-Mu. Dan untuk hamba-Mu yang terbatas dan sangat tidak layak ini, kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan ya Allah, bahkan menolong ya Tuhan, sehingga Engkaulah yang diberitakan, bahkan Engkaulah yang dimuliakan melalui kami belajar firman ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-44 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dalam firman Tuhan, bacaan kita saat ini dalam ayat 46, itu firman yang sungguh meneguhkan ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Adik-adik yang terkasih, tema kita hari ini adalah hanya dalam tuntunan Tuhan. Mengapa kita memerlukan tuntunan Tuhan? Mengapa kita memerlukan Allah dalam hidup ini? Dunia yang semakin modern, semakin maju, teknologi yang berkembang pesat, di mana kondisi manusia kita lihat semakin bergantung kepada teknologi tersebut. Bahkan juga banyak kita lihat manusia
yang dipuaskan, merasa dipuaskan oleh teknologi tersebut, sehingga religi, nilai-nilai keagamaan bukan menjadi prioritas. Itu bisa menjadi yang terlupakan dan terabaikan hal-hal yang spiritualitas dan yang agama. Dan dengan semuanya itu, manusia dikuasai oleh kesibukan-kesibukannya, oleh kesenangan-kesenangan pribadi. Tetapi adik-adik, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat pada saat sekarang, tengah-tengah dunia diperhadapkan pada bencana yang sama. Semua negara pada kondisi bencana yang sama, COVID-19. Kita melihat akhirnya manusia mengakui keterbatasan teknologi. Manusia melihat kekekalan dalam dunia ini dan dalam kehidupan. Dunia medis yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan kedokteran yang sangat terbatas. Bahkan kita melihat COVID-19 berdampak kepada semua sektor kehidupan. Kepada pendidikan yang kita sedang alami bersama, jalani bersama, adik-adik dengan kondisi mahasiswa belajar dari rumah. Tentu kita melihat itu sangat terbatas kepada pengetahuan, kepada kecerdasan daripada adik-adik. Ya, kakak sebagai guru mendapatkan keluhan yang sama daripada anak didik, bahkan juga para orang tua. Dan itu juga menjadi diskusi, bahkan juga menjadi persoalan dunia, bahkan perjuangan bangsa kita. Bahkan juga dengan COVID-19 mempengaruhi sektor ekonomi, banyak yang di PHK. Keadaan ekonomi kita yang semakin menurun, dan bukan hanya kita, tetapi juga dunia. Sektor pariwisata yang hampir kita lihat tutup. Hanya di beberapa daerah atau mungkin pariwisata lokal yang hidup ya. Hiburan juga, olahraga, semua terdampak oleh COVID-19. Dan manusia akhirnya kepada satu titik kalau kita lihat dengan kondisi yang sekarang. Ketika COVID-19 juga banyak membuat orang berduka dan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tidak memandang usia, ada yang muda dan tua. Dan itu melukai orang-orang yang dikasihi ketika ditinggalkan. Dan semuanya itu membawa kita, dan kita akhirnya melihat dan mengawasi dunia ini sangat terbatas. Teknologi sangat terbatas, ilmu pengetahuan sangat terbatas. Dan kita melihat manusia sampai kepada satu titik. Manusia butuh yang tidak terbatas. Siapa yang tidak terbatas itu? Dia adalah Allah. Manusia membutuhkan Allah. Manusia membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas itu. Walaupun dengan era digital yang kita lihat dan kita awasi dan kita nikmati, kita menyita banyak orang sehingga hidup pada kesenangan-kesenangan, sehingga terlibat dengan semuanya itu. Bahkan juga bisa jadi juga produktif dengan itu, bisa jadi juga positif dengan itu. Tetapi kita lihat pun itu tidak menjadi jawaban manusia di dalam kehidupannya. Teknologi dan apa yang dia miliki itu tidak serta-merta juga membuat manusia puas secara batin, tenang secara batin. Bahkan juga oke, nanti satu waktu kita nonton video tertentu, nonton komedi misal gitu. Setelah kita menonton video atau komedi itu, kita yang tahu apakah kita selalu happy, apakah kita selalu bahagia. Tidak ada jaminan kita akan selalu bahagia. Atau semisal, ketika seseorang juga menjadi sangat terkenal
atau diagungkan atau disenangi orang dengan apa yang dia telah share, apa yang dia telah buat misalnya di YouTube-nya. Apakah juga dia bahagia dan tidak ada persoalan? Ternyata tidak juga gitu. Ternyata tidak juga menjadi jaminan ketika seseorang dengan semua yang ditawarkan oleh digital yang sekarang membuat dia akhirnya puas secara batin, bahkan juga selalu happy, selalu bahagia di dalam kehidupannya, bahkan juga selalu positif. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, sebenarnya, saudara-saudara yang terkasih, kita manusia diperhadapkan kepada dua dunia. Diperhadapkan kepada dua dunia, yaitu alam dunia atau kedagingan, dan juga alam supranatural atau rohani. Jadi kita manusia diperhadapkan kepada dua hal itu. Dunia, kedagingan, dan juga supranatural, rohani. Jadi kita ketika diperhadapkan kepada dua pilihan itu, mana yang menjadi pilihan kita? Kalau kembali kepada tadi dengan kondisi sekarang, teknologi yang sekarang, di mana kita sangat bergantung dengan teknologi, dan walau memang akhirnya kita pada kesimpulan teknologi sangat terbatas gitu. Tetapi dengan teknologi yang terbatas ini kita mengakui bahwa saat ini itu bisa membuat kita, mendukung kita menjadi produktif, menjadi positif, menjadi baik, menjadi berguna bagi orang, berpengaruh baik bagi orang. Bisa jadi kalau kita memilih pada bagian itu, kalau kita memilih mengerjakan itu. Tetapi kalau tidak mengerjakan itu, kita fokus kepada kedagingan dan alam dunia kita dengan teknologi yang ada, bisa jadi kita menjadi orang-orang yang akhirnya diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan daging kita. Dan akhirnya kita nanti suatu saat akan mengalami penyesalan. Adik-adik, kalau kita sampai pada titik penyesalan, sering sekali kita akan katakan tidak ada guna kalau menyesal. Nah, bagaimana ketika kita diperhadapkan kepada dunia tadi dengan teknologi yang sekarang kita nikmati ya, dan kita menjadi alat, kalau bisa kakak bilang alat sebenarnya. Ibaratnya sekarang kalau kita pikir seperti petani cangkulnya gitu. Sepertinya memang semua sekarang adalah teknologi itu menjadi alat di dalam kehidupannya, menjadi kebutuhan primer di dalam kehidupannya. Untuk semua, untuk ibadah, untuk pendidikan, untuk bisnis, untuk juga hiburan, bahkan juga untuk komunikasi dan komunitas, semua itu dengan teknologi, dengan media sosial, dengan alat elektronik yang kita miliki. Nah, saat itu semua ada, sangat itu semua ditawarkan kepada kita dan ada pada kita manusia. Kembali kita kepada dua pilihan tadi. Kemana teknologi yang kita punya itu kita arahkan? Apakah kepada alam dunia atau kedagingan kita? Atau kepada alam supranatural atau rohani? Tentu kalau alam dunia atau kedagingan kita, kalau kita memiliki teknologi, kita akan tergerus, kita akan pada posisi memakai teknologi untuk kesenangan-kesenangan semata, untuk menyenangkan kedagingan kita. Apa contohnya? Misal kita salah satu yang bisa evaluasi dengan penggunaan teknologi adalah pingin viral ya, viral. Akhirnya menghalalkan segala cara. Dan itu malah mempermalukan diri sendiri. Siapapun pingin untuk terkenal dan menghasilkan nilai ekonomi dari itu gitu. Tetapi kalau kita bawa itu kepada dunia rohani atau supranatural, tentu kita akan kepada pilihan yang positif. Itu contoh sederhana. Atau misal dengan teknologi yang kita punya, ya, misal kita di rumah
belajar. Dosen sudah kasih jadwal, sudah kasih waktu untuk belajar. Kemudian dosen meminta untuk open kamera ya, nampak wajah kita di Zoom begitu. Ya, saya punya teman dosen, ya, dia dosen teknik di Unimed juga, bahkan ada dosen bahasa Inggris di Unimed juga, itu teman kelompok saya ya, bahkan juga di perguruan swasta yang lain, dari universitas lain, dan keluhan mereka sama begitu, bahwa anak-anak mahasiswa ketika diminta pun untuk open cam ya, bisa tampil di Zoom biar bisa dilihat, tidak semua mahasiswanya melakukan itu. Bahkan juga banyak mahasiswa yang tidak hadir untuk mengikuti perkuliahan. Padahal sudah ada fasilitas tentunya gitu. Nah, keluhan-keluhan seperti itu dan keadaan-keadaan seperti itu tentu kalau sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, maka akan memilih untuk mengikuti arahan dari dosen ya. Jadi untuk siapa belajar? Sebenarnya kalau kita runut ya, untuk siapa sih belajar, kan bukan untuk dosen, untuk kita gitu. Kalau kita belajar, kita ikuti, kita pakai data kita, apakah bantuan juga dari pemerintah, misalnya bantuan dari data dari pemerintah, tentu kalau kita manfaatkan itu semua, kita ikuti perkuliahan dengan baik, efeknya kan ke kita, ke masa depan kita, ke kecerdasan kita, ke hidup kita, untuk semakin maju dalam ilmu yang kita pelajari, tentu pada mata-mata kuliah yang kita ikuti. Tetapi kalau kita memilih misalnya tidak open camp, jadi kita ya sibuk bisa mengerjakan yang lain, nyambi, malah mungkin kita cecetan dengan teman kita, tidak mendengarkan dosen menjelaskan, tidak membahas materi itu, menganalisa materi dengan serius, kita yang akhirnya suatu saat akan menyesal. Mungkin kita happy saat itu, mungkin kita saat chattingan sama teman kita happy gitu, tapi pada satu titik nanti kita akan mengalami penyesalan ketika kita mengikuti kedagingan kita. Ya, bahkan juga beberapa dosen, teman-teman, bahkan kakak ya mengalami itu sebagai guru. Ketika kakak pun mengatakan kepada siswa-siswa kakak untuk melakukan itu, bahkan juga untuk mengerjakan, tidak semua mengikuti, bahkan juga positif. Tetapi sebuah hal yang sangat unik menurut kakak, ketika kakak amati seseorang mengikuti arahan dari guru dan dosen, ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa seperti itu? Tentu juga adik-adik perlu pada posisi itu ya. Kenapa orang lain bisa serius belajar ketika pun tidak dikontrol dalam ruang kelas di ruang kuliah? Kita di rumah dengan tawaran-tawaran yang memang banyak untuk kedagingan dan kesenangan kita semata gitu. Kenapa orang bisa serius, kita tidak? Tentu itu adalah menjadi sebuah refleksi sama kita. Atau juga evaluasi yang sangat harus serius kita pikirkan. Kenapa orang bisa, aku enggak? Kenapa orang bisa maju, aku enggak? Kenapa tugasnya cepat dikumpul, aku tidak? Padahal kita pada posisi fasilitas yang sama kita miliki. Nah, itu juga harus kita evaluasi diri kita. Bisa jadi kita dalam kedagingan, kita memakai teknologi yang kita hanya untuk kesenangan. Kesenangan kita sibuk dengan mengomentari video, melihat video silih berganti, selesai video yang satu, video yang kedua, tidak bosan-bosan, akhirnya sampai kita kehabisan paket. Kita sadar tiba-tiba untuk mau mencari tugas, membuat laporan tugas kita, ataupun mencari informasi itu, kita nggak ada lagi paket karena sudah habis untuk hal-hal yang tidak berguna kita pakai. Itu adalah kedagingan kita ketika kita memilih untuk menggunakan teknologi untuk kesenangan-kesenangan kita. Nah, adik-adik juga adalah bahwa sebuah pilihan, kembali kepada tadi, ketika ada orang yang bisa tetap positif, walaupun di rumah sendiri belajar, walaupun tanpa akan mendapatkan sanksi yang keras ketika dia tidak melakukan itu, tapi dia dengan sadar mengikuti perkuliahan dengan baik, mempergunakan teknologi yang dia punya dengan sangat positif untuk mengembangkan apa yang dia punya, potensi-potensi yang dia punya, mencari informasi yang membuat dia semakin maju dalam ilmu yang dia sedang geluti.
Tentu itu juga karena pengaruh dari dirinya, dari tekadnya. Tetapi apakah juga kalau pengaruh dan tekad itu, seseorang itu kan kadang-kadang misalnya bilang, aku pinginnya baik, belajar serius gitu, aku pinginnya mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu, tapi kadang kan malas, akhirnya menunda-nunda, akhirnya uh, nggak bisa aku kerjakan, aku menjadi memikirkan masalahku, aku jadi fokus kepada uh, misalnya uh, persoalan pertemanan atau pacar, mungkin akhirnya kita fokus ke situ semua, jadi tidak fokus kepada masa depan kita. Tentu itu juga harus kita memiliki sebuah kekuatan. Nah, di mana kekuatan itu? Hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam tuntunan Tuhan supaya kita bisa tetap positif. Supaya kita tetap bisa memilih yang rohani. Di tengah-tengah kita tidak diwawasi oleh orang. Mungkin di kamar kita main handphone sendiri. Orang lain tidak tahu apa yang kita lihat. Orang lain tidak tahu apa yang kita nikmati. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan lihat dan Tuhan awasi. Dan saya sering katakan itu kepada teman-teman. Apa tapi doain aku sendiri nih. Gitu. Maksudnya ketika tidak ada teman gitu. Doain aku untuk bisa berintegritas, untuk tidak berdosa, untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Ketika misal aku sendiri, orang lain mungkin nggak tahu gitu, tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat kita. Kalau kita sibuk dengan yang kita diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, kita akan hidup pada penyesalan pribadi. Ya, Tuhan sudah datang ke dunia ini bukan menghakimi kita. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan di dalam Yohanes ini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kita mengatakan diri kita orang Kristen. Apakah benar-benar kita juga orang Kristen mempergunakan teknologi yang kita punya? Handphone yang kita punya? Apakah kita sudah menggambarkan bahwa kita orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang hidup dalam roh, yang takut akan Tuhan, yang mau menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan. Ketika pun orang tidak melihat, tapi Tuhan Maha melihat, kita imani itu. Apakah kita sungguh-sungguh mengerjakan itu, atau kita terhanyut dengan teknologi yang akhirnya membuat kita nanti pada satu titik penyesalan karena hidup kita pada kedagingan. Kita harus hati-hati melihat diri kita, mengevaluasi dalam hal itu. Adik-adik yang terkasih, kita harus mengambil sikap tentang siapa diri kita dalam kehidupan yang kita miliki. Ketika tadi itu ya, kita diperhadapkan kepada dunia tadi, dua dunia, yaitu dunia roh dan kedagingan, dan dunia spiritualitas dan rohani, religi kita. Mana yang kita pilih? Kedagingankah? Kita harus mengambil sikap, menentukan gitu. Harus tentukan dong gitu. Harus jelas. Aku itu adalah ini, aku itu adalah ini. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, bukan hanya orang Kristen KTP. Apa maksud dari Kristen KTP ya? KTP ya pasti orang adik tahu. Hanya identitas tanpa aktivitas. Artinya, kalau kita mengatakan adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus, maka jadilah orang-orang seperti yang pengikut Kristus. Maka kita kalau mengatakan pengikut Kristus, kita harus ambil sikap bahwa saya harus mengidentifikasi seluruh kehidupan saya, diri saya, dengan kehidupan Kristus. Harus semua yang menjadi fokus saya adalah Kristus. Menjadi fokus saya adalah Tuhan. Menjadi fokus saya adalah juru selamat hidup saya. Sehingga kita menentang dosa yang masih bercokol dalam diri kita. Dan itu teruji dalam semua aktivitas kita. Kalau kita bilang mau mengikut Kristus, orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka kita
menentang dosa yang masih bercokol dalam diri kita, dan itu teraplikasi dalam setiap aktivitas kita. Bagaimana itu? Ya, bagaimana itu adalah dalam keseharian. Contohnya adalah semisal kita kembali kepada kondisi yang sekarang gitu ya. Ketika kita akhirnya pada kondisi tidak bebas melakukan segala sesuatu dengan pandemi ini. Apakah kita orang-orang yang menjadi yang tidak benar, orang-orang yang berdosa? Kita yang tahu dosa kita ya, kita masing-masing memiliki dosa ya, memiliki banyak dosa. Orang lain mungkin nggak tahu kita memiliki dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, kita yang tahu dosa kita, kita yang kenal diri kita. Apakah kita pencemburu? Apakah kita juga orang yang licik ya? Apakah kita juga orang yang pemalas? Apakah kita orang yang terikat dengan hal-hal kedagingan, misalnya dalam teknologi dengan penggunaan teknologi kita pornografi, terikat dengan candu dengan games. Ya, banyak yang menjadi apakah candu dengan games itu juga sebuah dosa? Kembali kita harus melihat secara Kristen itu adalah juga dosa. Kenapa? Karena waktu untuk setiap waktu main games. Kadang-kadang kakak pun dulu ya melihat misalnya di ruang ibadah, apakah adik-adik pernah melihat itu? Orang datang ke ibadah tapi main games. Ya, dia buka handphone dan main games di tempat ibadah gitu. Itu menjadi sebuah dosa. Kenapa? Karena dia harusnya beribadah memuji Tuhan, tapi dia fokus sudah candu kepada games yang ada di hadapan dia gitu. Kemudian juga di tengah-tengah teknologi yang sekarang, salah satu juga dosa adalah dengan kita haters ya. Haters pembenci gitu. Sibuk mengomentari apa yang viral, sibuk mengomentari hal-hal yang kesalahan orang tanpa melihat dirinya juga banyak hal yang harus dibereskan. Dan juga dengan teknologi yang dia punya, iri hati semisal melihat apa yang diposting orang, harus pingin menyayangi, harus lebih dari dia gitu. Kita yang tahu hati kita ya, kita yang tahu dosa kita masing-masing. Maka mari kenali diri kita dengan semua dosa yang ada pada kita, teruji dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita kembali kepada orang Kristen, mengakui bahwa Yesus sudah datang bagi kita, menebus semua dosa-dosa kita, dan kita percaya itu, maka mari kita untuk meninggalkan semua itu, mengidentifikasi diri kita, sehingga kita datang kepada Kristus. Karena adik-adik, percaya kepada Tuhan itu berarti kita memusatkan iman, komit pada diri Kristus. Itu berarti kita berpaling padanya sebagai oknum hidup yang menjadi penebus kita dari dosa. Dan dia adalah juru selamat dari kutukan dosa dan Tuhan atas kehidupan kita. Itu berarti bahwa kita percaya bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, dan semua yang dinyatakannya itu benar berlaku bagi kehidupan kita. Ini berarti adik-adik percaya bahwa dia mengampuni dosa kita, percaya kepada Kristus tadi, kita meyakini dia menjadikan kita anak-anaknya, memberi kita Roh Kudus, dan senantiasa bersama dengan kita untuk membantu, membimbing, menghibur, serta memimpin kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita dipimpin dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya adalah, apakah kita mau pada pimpinan itu? Atau justru kepada kedagingan kita? Karena iman kita percaya itu yang menyelamatkan bukan sekedar percaya pada kebenaran. Oh iya, aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kita baru merayakan Paskah. Yesus sudah mati bagiku di salib. Iya, percaya. Bukan hanya sekedar itu iman. Bukan. Sebagai orang Kristen, adik-adik, semua kita, apakah kita dengan kondisi sekarang keberdosaan kita, ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Maka apapun dosa
Anda saat ini, dosa kita saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Bukan hanya percaya bahwa sekedar ya percaya bahwa Yesus ada, Yesus disalib. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi kita mengalami percaya itu. Bahwa iman itu, percaya kepada Yesus itu membuat kita mendekati Dia. Memilih Dia. Dengan dua dunia tadi. Kita memilih Allah, kita tinggal di dalam Dia, menyerahkan segala persoalan hidup kita kepadanya, dengan sebuah kepastian di dalam hati kita bahwa Dia, yaitu Firman dan Roh, akan memimpin kita sepanjang hidup sampai hadirat Bapa, yaitu akhir zaman. Sepanjang hidup kita, setiap waktu, sekarang saat kita dengar firman Tuhan ini, nanti sesudah ini, apa yang selanjutnya adik-adik kerjakan besok pagi, besoknya lagi, minggu selanjutnya, sampai selama-lamanya kita hidup di dunia ini, kita terus kepada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita terus mendekati Dia, mau mendengarkan Dia berbicara pada pimpinannya, sehingga dengan itu kita terus berpusat kepada Allah, berpusat kepada Kristus yang menjadi penolong, menjadi yang meneguhkan kita di dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita. Karena adik-adik yang terkasih, sebenarnya memang di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengikut Yesus, tidak gampang. Sangat tidak gampang. Kalau kita ditanya, mana lebih gampang? Berbuat dosa atau berbuat kebenaran mengikut Kristus? Pasti berbuat dosa. Mana lebih gampang? Membuat hati teman kita, sahabat kita senang atau menyakiti dia? Gampang menyakiti hati dia. Kita buat aja, kita sindir dia, mungkin udah langsung kita ya berdosa. Sangat susah untuk memang mengikut Tuhan. Sangat susah untuk hidup dalam kebenaran. Sangat susah untuk meninggalkan kedagingan-kedagingan kita, dosa-dosa yang bercokol dalam diri kita. Itu sangat susah ya untuk kita meninggalkan itu. Tetapi sebagai orang Kristen, firman Tuhan berbicara kepada kita semua saat ini, kepada adik-adik dalam adik-adik mahasiswa, semuanya, semua stambuk ya. Semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita teguh dalam kehendak untuk menjadi pribadi yang dirancangkan atas kita. Tuhan merancangkan kita untuk tujuan mulia. Di dalam Efesus 2, saya bacakan kepada adik-adik. Efesus 2, ayatnya yang ke-8. Kakak bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik, untuk sesuatu yang mulia, tujuan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai apapun kita, jurusan apapun kita, itu tidak kebetulan. Jangan kita banding-bandingkan jurusan kita dengan yang lain. Kamu apa adanya kamu, cintai dirimu, syukuri apapun yang ada padamu. Apapun yang kamu punya, keluargamu, masalahmu, studimu, banyak mungkin harapan-harapanmu yang belum tercapai, banyak persoalan-persoalan hidup. Semuanya itu sedang diproses Allah untuk tujuan mulianya. Sedang diproses Allah untuk tujuan baik demi masa depanmu. Persoalannya adalah, apakah kamu mau menyerahkan itu kepada Tuhan yang sudah mati bagimu? Mempersembahkan itu, meletakkan itu semua kepada Tuhan yang sudah menebus hidupmu. Karena itu adalah sebuah pilihan. Memilih untuk percaya kepada Tuhan.
memilih untuk mencintai Tuhan, memilih untuk mengasihi Tuhan, memilih untuk beribadah dan membenci dosa. Itu adalah sebuah pilihan. Dan itu terus harus dialami sebagai kita orang Kristen. Makanya kembali tadi adalah bahwa apa pilihan adik-adik sekarang tengah-tengah kondisi yang sekarang saat ini. Dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, kakak bacakan untuk adik-adik semua. Roma 6 ayatnya yang ke-11, demikian dikatakan firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang menjadi menarik tadi ya, hal penting bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan bukan karena usaha, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran kita, kebaikan kita bukan, tetapi karena kasih karunia. Kita percaya kepada Yesus, kita meyakini bahwa Dia sudah menebus kita di salib. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan dan mengimani Dia sebagai juru selamat hidup kita, kita fokus terus. Tuhan memantarkan rohnya di dalam diri kita, maka roh itu akan terus bekerja di dalam diri kita kalau kita juga terus mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memaksa kita. Sebenarnya bukan tidak bisa, Tuhan langsung bilang percaya gitu. Tapi Tuhan bukan pribadi yang memaksakan kehendak. Bahwa Tuhan adalah Allah yang memberi kebebasan kepada semua manusia. Bebas semua manusia. Tuhan menginginkan cinta yang tulus dari hati kita. Sama dengan kita juga menginginkan dicintai dengan tulus oleh orang lain. Demikian juga Tuhan. Tuhan menginginkan cinta yang tulus dari kita. Akhirnya mempercayai Dia. Menyerahkan hidup kita kepadanya. Persoalan-persoalan kita. Dan kita menuruti firman-Nya. Mau menyenangkan hatinya. Mengasihinya dengan hati kita yang terus mau bergantung kepadanya. Karena ketika kita bergantung kepada Tuhan, sesuai dengan firman ini adalah bahwa kita akan mati bagi dosa dan hidup kita adalah Allah. Asal kita terus bergantung kepada Allah. Dan itu adalah hal yang terus harus kita perjuangkan seumur hidup tadi, seumur hidup. Tidak bisa kita langsung, ya udah aku percaya sama Tuhan, udah doa, langsung selesai. Tidak gitu. Mengikut Tuhan itu, doa itu berarti terus. Doa pagi, bukan hanya doa makan ya, doa makan, doa tidur ya, bukan hanya itu. Itu kita pada posisi kita rohani kita sangat dangkal, malah bisa jadi kita tidak hidup sepenuhnya di dalam Kristus, tidak mempercayai Tuhan. Hanya kita ya sekedar menjadi orang Kristen, sekedar menjadi orang percaya, bukan orang yang sungguh-sungguh beban kita. Dan sebagai orang Kristen, marilah kita terus fokus kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, sebagai mahasiswa-mahasiswa. Dalam identifikasi kita kepada Kristus, pemilihan kita kepada Kristus adalah itu usaha ya. Maksud kakak gini, bahwa kita ke surga itu bukan usaha, tapi itu adalah karunia Tuhan. Tapi kalau kita terus terkoneksi dengan Tuhan, terus berelasi dengan Tuhan, itu adalah usaha kita. Tetapi itu diberkati oleh Tuhan. Artinya gini, kita tidak mengandalkan diri kita, tapi kita mengandalkan roh dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mengandalkan diri kita dalam usaha untuk terus menaati firman Tuhan, tidak akan bisa. Ya, karena misal kita dengan mau berbuat dosa nih atau tidak gitu. Kalau kita dengan mengandalkan diri kita, tidak akan bisa kita lepas dari dosa-dosa kita. Contoh adik-adik, apakah mungkin adik-adik yang di sini pemalas gitu. Kalau kita mengandalkan diri kita sedang berusaha, aku gak mau pemalas lagi, aku mau berusaha nih, mengerjakan PR on time, mau mengerjakan pekerjaan rumah, mau menggali potensi dalam diriku, mau buat karya tulis kah, mau membuat tulisan kah, apapun itu potensi yang di dalam diri kita mau kita gali dan mau kita kembangkan. Tapi karena malas, akhirnya kita terendap semua itu. Nah, kemudian kita mau menggali. Kalau kita dengan usaha kita sendiri, nggak akan bisa. Kita butuh Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan.
Karena dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Kita akan hidup dengan dosa dan nafsu duniawi kita kalau kita mengandalkan diri kita dan mengandalkan dunia ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus, bergantung penuh kepada pokok anggur yang benar itu, yaitu adalah Yesus Kristus. Maka kembali pada diri kita sesuai dengan tema kita adalah hanya dalam tuntunan Tuhan. Hanya dalam tuntunan Tuhan kita bisa menjadi mahasiswa yang benar. Hanya dalam tuntunan Tuhan maka kita bisa mempergunakan teknologi yang kita punya dengan benar, dengan memuliakan Tuhan, dengan menghormati Tuhan. Hanya dengan tuntunan Tuhan kita bisa menjadi seorang anak yang benar-benar melayani keluarga. Bahkan seorang sahabat yang mengasihi sahabat kita, hanya dalam tuntunan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mari terus datang kepada Tuhan. Mengikut Tuhan dan mencintai Tuhan itu tidak harus dengan khotbah yang megah-megah, penggalian Alkitab yang harus sedemikian serius, penelitian tentang Alkitab, doktrin-doktrin, tidak. Sebenarnya sangat sederhana soal kita dalam mengikut Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Misal untuk mau berdoa taat, sangat sederhana. Itu hanya kehendak, serangkaian kehendak yang kita miliki, serangkaian keinginan yang kita miliki. Mau kita kemana tujukan, mau kemana kita arahkan. Sebenarnya sesimpel itu, ya, sesimpel itu dalam kita memilih apakah mengikut Tuhan atau tidak. Apakah kita menghormati Tuhan atau tidak. Kalau seperti tadi bahwa sikap, menentukan sikap. Apa sikapmu? Siapa dirimu? Apakah kamu menjadi akhirnya manusia yang hidup dalam dosa dan akhirnya itu terus menjadi pilihan dan seumur hidup menjadi pendosa? Itu pilihan Anda. Atau kita kepada pilihan mau mengikut Tuhan, belajar bertumbuh, belajar menaati Tuhan, belajar memfokuskan diri kepada Tuhan hingga terus semakin tumbuh dewasa secara rohani, semakin meninggalkan dosa-dosa yang lama dengan pertolongan Tuhan, dengan hati yang terus bergantung kepada Allah. Maka damai sejahtera akan kita miliki. Maka tuntunan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Akhirnya kita kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti kita adalah anak-anak Allah yang mempercayai Yesus yang diutusnya itu adalah penebus dosa kita. Dan dalam diri Yesus kita mengenal Bapa. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan itu, sesungguhnya kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang. Kita menjadi kitab yang terbuka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat firman ini, adik-adik yang terkasih, apakah kita mau dalam tuntunan Tuhan kepada Yesus yang sudah mati dalam hidup kita? Apakah kita mau memilih itu? Atau kepada kedagingan kita? Dan itu akhirnya sia-sia dan penyesalan. Tetapi kita memilih Yesus, memilih kebenaran, mulai dari nol, kita mau berjuang taat, memutar balik arah hidup kita, percaya kepada Kristus, mengasihi Kristus, berpegang kepada Kristus, berpusat kepada Kristus, sehingga kita secara utuh seumur hidup kita ini, selama kita adik-adik mahasiswa, terus menyerahkan diri, menyerahkan persoalan hidup adik-adik kepada Tuhan. Bahkan lewat
teknologi yang adik miliki itu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan melalui apa yang adik-adik share, apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik tonton. Semua yang ada itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan mendatangkan damai sejahtera. Dan itu adalah mendatangkan kekekalan dalam hidup kita. Dan tidak akan membuat kita satu waktu akhirnya pada penyesalan. Maka adik-adik yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagai orang-orang yang berintelektual di UVFIS, ya, sebagai mahasiswa, pilihlah untuk pada dunia di mana Anda mempercayai Kristus dan terus berjuang seumur hidup, mengikut Dia, memilih Dia, mempercayai Dia, sesusah apapun kehidupan, seberat apapun tantangan. Yesus sudah mati di salib untukmu. Apa yang akan Dia berikan? Nyawanya saja sudah Dia berikan untukmu. Maka mari arahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Arahkan apa yang kau punyai, yang kau miliki kepada Yesus Kristus. Muliakan Dia, tinggikan Dia dengan kondisimu sebagai statusmu sebagai mahasiswa. Dengan apa yang kamu miliki, teknologi yang kamu miliki, muliakan Kristus dengan itu. Dan bencilah dosa. Seperti Yesus membenci dosa. Mari terus ubah diri, baharui diri, tinggalkan dosa lama. Bertobat dari kehidupan-kehidupan duniawi untuk mengasihi Kristus dan mencintai Kristus dengan utuh. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Datanglah kepada Yesus. Mari kita kasihi Kristus seumur hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba sangat terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memantaraikannya di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami berbuah untuk memilih Kristus, mengasihi Kristus seumur hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.